Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Sapri Purba. Nah, untuk teman-teman, terima kasih telah mensupport channel saya selama ini. Bagi kamu yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Like jika kamu suka di video ini, komentar jika ada hal yang ingin ditanyakan, share sebanyak-banyaknya jika menurut kamu video saya ini bermanfaat buat orang banyak. Oke teman-teman, nah di video ini saya akan membahas 5 hal yang menyebabkan YouTuber Indonesia itu putus asa dan berhenti berkreativitas menjadi seorang YouTuber. Nah, apa saja 5 hal ini yang menyebabkan YouTuber Indonesia berhenti dari dunia per-YouTuban? Saya akan bahas di sini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang lagi membangun channelnya, semangat terus ya teman-teman. Semangat, jangan pernah putus asa teman-teman. Nah, jadi 5 hal ini yang menyebabkan YouTuber Indonesia itu berhenti berkreativitas di dunia per-YouTuban. Padahal channelnya ini sudah dimonetisasi teman-teman. Mengapa? Di sini saya jelaskan ya teman-teman. Jadi banyak sekali YouTuber Indonesia itu yang memutuskan berhenti dari dunia per-YouTuban. 5 hal penyebab inilah yang bisa menyebabkan seorang YouTuber itu berhenti dari dunia per-YouTuban. Nah, jadi bagi teman-teman yang menonton video ini agar lebih tetap semangat teman-teman. Yang pertama itu saya jelaskan dulu ya teman-teman. Nah, kita ini untuk mencapai monetisasi ini sangat sulit teman-teman. Ya, karena kita harus mencapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang ya teman-teman. Nah, ketika itu sudah tercapai, mengapa banyak sekali YouTuber di Indonesia itu berhenti, ya, tidak meneruskan kreativitasnya di dunia per-YouTuban? Why? Mengapa? Ada apa? Kenapa? Gitu kan. Nah, untuk yang lagi membangun channelnya sampai saat ini masih berjuang, pasti masih penasaran gitu kan. Wah, saya saja masih semangat gitu membangun channel, tapi teman-teman belum mengetahui 5 hal ini bisa menyebabkan teman-teman nantinya bisa mundur dari dunia per-YouTuban. Langsung saja teman-teman ya, saya akan bahas di sini. Nah, ketika teman-teman sudah dimonetisasi, nanti teman-teman akan mengalami 5 hal ini ya teman-teman. Ataupun ketika 5 hal ini teman-teman mengalami di salah satu yang saya sebutkan ini, bisa saja teman-teman nantinya memutuskan untuk mundur dari dunia per-YouTuban juga. Nah, yang pertama itu adalah tidak adanya kepercayaan diri ya teman-teman. Nah, jadi untuk menjadi seorang YouTuber itu, ketika kamu sudah memutuskan, wah saya ingin menjadi seorang YouTuber profesional ya, apapun ceritanya, bagaimanapun ceritanya, apapun konsekuensinya, saya akan tetap menjadi seorang YouTuber. Itu yang pertama kuncinya teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman tidak memiliki kepercayaan diri, bisa saja nanti teman-teman akan memutuskan untuk berhenti di dunia per-YouTuban. Mengapa demikian? Karena setelah teman-teman dimonetisasi, teman-teman akan merasakan yang namanya persaingan antara tema yang sama dengan tema konten video kamu ya teman-teman. Nah, apabila tidak adanya kepercayaan diri kamu, maka bisa saja kamu berhenti dari dunia per-YouTuban karena hal ini. Mengapa? Karena kamu akan membandingkan tema konten kamu dengan tema yang sama, video yang sama itu viewersnya, loh kok viewers saya sepi padahal tema kontennya sama gitu kan. Nah, dari situlah mulai kepercayaan diri kita tadi yang ada bahkan menghilang itu teman-teman. Nah, jadi saya sarankan di sini kepada teman-teman, meskipun teman-teman mengalami hal ini nantinya, tetap optimis, tetap percaya diri ya teman-teman. Jangan pernah mundur. Ketika kamu sudah mengatakan saya ingin menjadi seorang YouTuber, pasti bisa teman-teman ya. Oke, itu hal yang pertama yang menyebabkan seorang YouTuber di Indonesia itu memutuskan untuk berhenti berkreativitas di dunia per-YouTuban. Nah, yang kedua, ini yang kedua teman-teman. Jadi yang kedua itu adalah kurangnya ilmu pengetahuan di dunia per-YouTuban. Nah, jadi teman-teman, ketika kamu ingin menjadi seorang YouTuber profesional, karena kita ini bukan artis ya teman-teman, jadi kita itu harus merintis dari nol, mencari subscribe, mencari viewers ya teman-teman. Nah, jadi disinilah perjuangan kita, karena kita memang benar-benar dari bawah. Beda dengan artis, dia upload beberapa jam kemudian sudah jutaan viewersnya. Lah, kita ya kan penuh perjuangan. Maka dari itu ilmu per-YouTuban kita harus memiliki itu ya. Karena kita orang biasa yang membangun channel itu
dengan ilmu ya, bagaimana cara viewers kita rame. Nah makanya teman-teman, jadi ilmu per YouTuber itu perlu dimiliki seorang YouTuber. Jadi itu yang kedua. Ilmu apa saja yang harus kamu miliki? Ya kamu harus memahami SEO, algoritma, pokoknya ilmu tentang per YouTuber dan lain-lain itu kamu pelajari semua. Bagaimana cara belajarnya? Cara belajarnya banyak teman-teman ya. Jadi di channel-channel YouTube yang membahas tentang cara mengembangkan channel, ya kamu buka. Jangan merasa oh saya sudah menjadi seorang YouTuber, nggak perlu lagi belajar dari si A, nggak perlu lagi belajar dari si B. Nah bukan seperti itu teman-teman, karena kita merasa rendah itu lebih baik daripada kita merasa tinggi. Ibarat kata, belajarlah dari ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk, itulah kita. Nah jadi perlu kita pelajari ilmu per YouTuber itu. Jadi jangan sampai nanti kita berhenti karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang per YouTuber. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini karena merasakan CPM Indo itu sangat kecil sekali teman-teman. Jadi YouTuber Indonesia itu kalau yang viewersnya hanya ribuan ya teman-teman, hasilnya itu ya mungkin kalau teman-teman yang sudah dimonetisasi itu sudah mengalami, bahkan sudah tahu gimana gitu ya. Nah jadi bagi kamu yang belum monetisasi, nantinya kamu akan merasakan hal yang sama, karena kecilnya CPM di Indonesia itu yang menyebabkan salah satunya YouTuber di Indonesia itu menjadi putus asa, berhenti untuk berkreativitas. Jadi itu ya teman-teman, yang menyebabkan YouTuber di Indonesia putus asa itu yang ketiganya karena CPM di Indo itu kecil. Nah solusinya seperti apa teman-teman? Saya berikan solusinya. Ketika kamu ingin membuat video tapi kamu orang yang berada di Indonesia, konten kamu tentang bahasa Indonesia, nah saya sarankan ketika kamu tidak menguasai bahasa Inggris, silakan kamu share video kamu di sosmed yang isinya orang luar negeri. Nah kemungkinan video kamu akan ditonton oleh orang luar negeri. Ketika video kamu dikenali oleh orang luar negeri atau ditonton oleh orang luar negeri, maka CPM-nya masuk CPM luar negeri, maka hasil dolar yang kamu dapatkan adalah hasil dari CPM luar negeri tersebut teman-teman. Nah jadi itu bisa kamu cari di sosial media itu, di Facebook, di Telegram dan lain-lain sebagainya. Kamu promosikan video kamu di sana teman-teman. Nah jadi perlu itu untuk menaikkan CPM kamu sehingga pendapatan dolar kamu seimbang dengan viewers kamu, maksudnya sesuai dengan harapan kamu gitu. Kalau cuma mengandalkan CPM Indo, ya itulah yang bisa menyebabkan para YouTuber Indonesia itu banyak mengeluh, bahkan sudahlah ngapain lagi berkreativitas gitu kan, karena hasilnya juga nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah itu teman-teman. Kemudian yang keempat itu lamanya datang pin AdSense teman-teman. Jadi teman-teman, ketika kamu sudah mencapai monetisasi dan sudah mencapai $10 ya, nanti kamu akan mendapatkan notifikasi email dari Google AdSense untuk request pin ya, verifikasi identitas kamu. Nah teman-teman, nah untuk pin AdSense ini banyak para YouTuber Indonesia mengeluh, bahkan memutuskan berhenti menjadi seorang YouTuber karena salah satunya penyebab lamanya pin AdSense ini datang teman-teman. Nah jadi bagi teman-teman yang mengalami hal ini, ya tetap sabar saja menunggu ya teman-teman. Saran saya tetap lakukan request ulang pin ya. Jadi teman-teman kalau sudah merasa pinnya belum datang 1 bulan 2 bulan, request ulang saja pinnya ya, mudah-mudahan pinnya datang. Karena apa alasannya pin ini lama datang? Karena pengiriman pin AdSense ini tanpa biaya ongkos kirim, nggak ada bea cukainya. Jadi tidak bisa kita menyalahkan pihak pos sebagai jasa pengirim atas keterlambatannya, karena itu salahnya dari pihak AdSense.
yang mengirimkan surat itu tanpa biaya. Untuk yang kelima itu adalah kecilnya pendapatan dolar. Hal yang kelima yang menyebabkan para YouTuber di Indonesia itu memutuskan untuk berhenti menjadi seorang YouTuber, yaitu adalah pendapatan dolar yang ia terima tidak sesuai apa yang ia harapkan. Ketika dulu belum menjadi seorang YouTuber, wah, saya pengen karena banyak kan informasi yang di sosial media ataupun di channel YouTube orang gaji pertama puluhan juta gitu kan. Padahal kenyataannya nggak adanya seperti apa. Oke, ketika viewers kamu jutaan, kemungkinan bisa kamu mendapatkan puluhan juta. Tapi kalau viewersnya hanya main hitung ribuan, saya rasa nggak mungkin kalau hanya mengandalkan CPM Indo saja. Nah, jadi sebelumnya sudah saya bahas tadi ya, CPM Indo itu sangat kecil teman-teman ya. Jadi pendapatan dolar yang kecil inilah menjadi salah satu juga penyebab seorang YouTuber memutuskan untuk berhenti berkreativitas di dunia per-YouTuber. Nah, solusinya apa untuk menaikkan pendapatan dolar kamu? Solusinya yang saya sampaikan sebelumnya tadi, kamu naikkan dulu CPM kamu. Pokoknya ketika CPM di video kamu itu naik, kemungkinan besar dan pasti dolarnya pun akan besar karena dia mengikuti CPM atau RPM ya. Nah, kalau CPM itu cost per mile, yang kita dapatnya itu dari CPM kemudian dibagi lagi sama pihak YouTube, kita dapatnya dari nilai RPM. Nah, saya tidak membahas itu ya. Mungkin di lain kesempatan saya akan bahas itu. Nah, untuk saat ini saya hanya membahas 5 hal yang menyebabkan para YouTuber di Indonesia itu putus asa dan berhenti menjadi seorang YouTuber, serta solusinya bagaimana tadi sudah saya jelaskan semua ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman para YouTuber di Indonesia selalu semangat membuat video, selalu semangat berkreativitas, percaya diri ya teman-teman, harus percaya diri, pelajari dunia per-YouTuber, kemudian naikkan CPM kamu, sabar menunggu AdSense, kemudian dengan menaikkan CPM kamu tadi, dolar pasti akan naik. Oke teman-teman, jadi itulah 5 hal yang menyebabkan para YouTuber di Indonesia itu putus asa dan berhenti menjadi seorang YouTuber. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video saya ini bermanfaat. Silahkan di share sebanyak-banyaknya. Saya pamit dulu ya teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.